Damang dainang na dihaulongin Tuhatta Yesus Kristus tapuk kama parminggotta martangyang mahita di bagasa rohatta marsal sadabi. Amen. Taparaden detta sembuku endak kola nomor onom ayat sada tambah 2 rak prima hita jongjong. Di bagasan goarni di bata ama, dohot goarni anakna, dohot Yesus Kristus, dohot goarni Tuhan di parbadia, nama no palangit dohot tanaon. Amin. Tatap hamu mau, janai boma rohamu midaau, Tuhan, akke gale doau jana punjung semardongan, semanatap do mataku adop Tuhan, dipalaluya doau siam parmaraan, tuhodo ale Tuhan, hupasahat tangyaku, o Tuhan, hodo haposani rohaku, haleluya. Martangyang mahita, alea manami na di banua ginjang, para siroha na sumurung, di sude jolma, nada di oloy ni anakmu nasasadai, di leon hodoy bana humopkop kami, nama morsan dosana, lupus tuhayu na parsilang, sepatugu marohanami, ang seulang ganggu rohanami, makka porsayai hasani dosa nami. An seulang mandele hami, harani dosa nami, tapi an seposi tuturo hanami, diasini rohamu, nagodangi, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongani rohamu, amin. Taparaden deta sian nomor 30, sian nomor 375 ya sada. Tabegema tonan sapului na parjolo, ado Tuhan Jehovah de batamu, ulang mardebatan alban ho de balikku, na paduahon,
ulang manggana-ganai sanga maniru pena tola, bo pena diginjang ni langit, bo pena diturun ni tanah on, nada jadi sembahmu sudenai, napa tuluhon, ulang dokon guarni Tuhan debatamu, muda swada dalanna, dibayan di humi halak debatado naman dokon guarnia, muda swada dalanna, napa opatkon, ingat mahar sahabat, anso depan badiai ho hari, ono mari malolok menamar karejo, barang aha pebenonmu, tapi di hari papituhoni, imar sahabat ni Tuhan debatamu, nada jadi homar karejo di nasadari, bope anakmu, bope borumu, bope napasomu halak lahi, bope napasomu dada boru, bope pahapananmu, bope halak namar dagang di hutamu, dibayan di bagasan ono mari do ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut dohot isina sude, asa mararia meya di hari papituhoni, harani di pasu-pasu, asa di perbadia di batama ar sabati, napa limahon, aku patundo ho nyato rasmu, an sololot ho mangolu di tanah lehen Tuhan di batamu di ho, napa onopkon, ulang ho mamunu jolma, napa pituhon, ulang ho mar karusuhan, napa lapatkon, ulang ho manakko, napa sambilatkon, ulang ho mar gabus mangal donganmu, napa sapuluhon, ulang ipor hamu di bagas donganmu, ulang ipor hamu di dabor donganmu, bope di haposoan hak lahi, bope di haposoan ada buru, bope di lombuna, bope di hajaranna, bope di barang dia, hoas donganmu. On mana yok ne bata taringot tutonan sapului. Dibayan adu Tuhan debatamu, debata parimas doau, nama ngaluluhon dosa ni anak-anak na tudak danakna, lupus tu sundup patuluhon do papatkon, dipinopar ni halak nama gigi medaau. Tapi holong doro hakku sapanjangna, sia sundut tu sundut, dihalak namar holong ni roha diau, jana nama ngoloi tu nakki. Rap rimah hita mangidogogo tu debata. Ale Tuhan debata separ gogoi mahami, patulus kon hombar tu hatami. Amen. Taparaden detta sia nomor 46 ayat sada. Tato poti madosata tu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami dari manwa ginjang, hodo na patupahor rohamu, saya sima rohamu dihami, akan mangasak kondosami, saya copkom matu bagasa rohanami hasan di dosa nami, lehen matuhami tondi nabadiai, ansulang ganggu rohanami di asini rohamu, tapi anso tugu rohanami, mangha persayaan, laho mangatopkon nasa dosa doh roha portibion anso hami pasaha diri nami tuho gabi haul na mangulu jana nabadia marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tabege maha tata di bata baga-baga taringot tuasan dosata tapi muda adong na mambain dosa adong do dihita sada pangurupi dia dopan itu hatta ima Yesus Kristus nati gori marhite Yesus Kristus do dapot kita sesani dosata jana nada hum dosata na disesaya tapi dohot do disandok tanoon asang apa maribatana diginjang. Taparaden detta sembukendak kola nomor 38 ayat sada.
Tabege mahata di bata epistel di mingguta sadarion imana tersurat di Matius 22 ayat 37 satu ayat 40. Epistel kita pada minggu ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di bawah perikop hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian epistel pada minggu ini. Martua dua kanam bege hatan di bata janan marmomosi di bagasa rohana. Amin. Taparade main deta sembuken diakola nomor 228 ayat 44 kon. Rimai tajong-jong. Tau kumaha persaya tai rimai tamandok. Au persaya di bata amanasun markuaso namana palangit tano. Au persaya di Yesus Kristus anak di bata nasasadai Tuhakta dan tubuhan itun di perbadia namanya pergi ke Sila Maria namana persahita antara putih silatus di parsilakon mate di tano manuat tubano turu Boksian halak nama tegay patuluhon manaik tu balwa ginjang juguk isiamun di bata amanasun markuaso mula kian sesian manghumi halak nama ngolulu nama te apor saya ditun di parbadia sada perlagutan halak Kristen nabadia pardonganan halak Kristen nabadia hasisani dosa hangongok ni pamata dohot hangoluan masyarakat. Amin. Tapi kematangnya pangonjota. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan, segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan begitu baik menyertai kami ya Bapa, hari lepas hari hingga pada saat ini. Terlebih ya Bapa di tengah-tengah situasi negara kami, yaitu pandemi yang belum selesai Tuhan dari tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan begitu baik. Tuhan oleh karena kasih-Mu lah, sehingga kami anak-anak-Mu boleh beribadah di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini. Tuhan begitu juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing melalui online.
Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai ibadah kami ini. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat bangsa kami ini ya Bapa. Mari Tuhan pulihkan bangsa kami ini dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, kami berserah kepadamu. Hanya kasih-Mu Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan. Bentengin kami Bapa dari pandemi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar. Kiranya Tuhan yang menjamah memberikan kesembuhan buat mereka. Tuhan, begitu juga para dokter, para medis yang bertugas melayani yang sakit, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, berkati mereka. Tuhan, begitu juga pemimpin bangsa kami ini, dari tingkat yang paling tertinggi sampai dengan tingkat yang paling terendah. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa. Biarlah mereka pemimpin yang takut akan Engkau. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa buat anak-anak kami yang masih belajar dari rumah melalui online. Tuhan, berikan kesabaran buat orang tuanya. Pimpin mereka ya Tuhan. Berikan hikmat yang daripadamu kepada orang tua anak-anak kami. Sertai mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan kesabaran buat orang tua anak-anak kami. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga anak-anak kami dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepintaran, kepandaian buat anak-anak kami. Tuhan, anak-anak kami yang sudah bekerja, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dimanapun anak-anak kami bekerja, biarlah Tuhan yang menyertai memberkati mereka. Yang belum mendapat pekerjaan ya Tuhan, berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tuhan Yesus, begitu juga jikalau ada di antara saudara kami yang sedang sakit, mari Bapa Engkau jamah, berikan kesembuhan buat mereka. Jikalau ada dalam pergumulan, mari Bapa berikan jalan keluar di setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar di setiap pergumulan yang kami hadapi. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itulah menjadi rema dalam kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman pada saat ini. Berkati Bapa, biarlah Roh-Mu yang memimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman pada saat ini. Tuhan Yesus, begitu juga kehidupan kami seminggu ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati segala usaha pekerjaan kami ya Bapa. Apapun yang kami kerjakan, biarlah itu menjadi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sungguh banyak yang kami mohonkan padamu pada saat ini. Tapi Tuhan Maha tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami ini manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu untuk menerima berkat-Mu yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tabege majolo hatan jabata nagabi ojahan di kita lahu palagut haultai. Imanatar surat di 2 Korintus 9 ayat 6. Timbang hamu majolo, anggo halak namanyuan same saotik, otik musedo suhani buat honna. Tapi anggo halak namanyuan bahat same, lain bahat mamusebut suhani buat honna. Amen. Atong tapalagut mahal tanah parjolo dan napadewahon, marende maita sambukendak kola, nomor 377 ayat sada. Anugerah
setutu marohabu itu hamudaku mudai ya aposan Martang yang mahita. Damena sumuruk sing salubut ngaroha imana manjagahon hati-hati berpikiran penuh di bagasan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kamang denang nadi ngolongan di bagasan keluarga Tuhan Yesus. Jemi tadajengkan kita diminum kasadario dibuat usia Keluaran pasal 20 memukami siap ayat sada lalu ayat 11. Keluaran 20 ayat sada lalu ayat 11. Semua mahatan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan lakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ulangi masahatna tapara di luar kendeta. Damang denang ibu bapak saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah kasih kepada Allah. Luar pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tentu sebagai manusia biasa kita sering mendengar istilah gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Kita semua pasti punya impian yang kita harapkan bisa membawa kita kepada jalan yang benar. Namun untuk mewujudkan hal itu bukanlah perkara yang mudah. Tidak semudah membalikkan tangan. Perlu perjuangan yang keras, perlu perjuangan berat, dan tentu ada harga yang harus dibayar. Bukankah hal yang sama juga kita alami selaku pengikut-pengikut Tuhan?
kita merasa ada begitu banyak aturan yang harus kita taati, yang harus kita penuhi. Tapi yang pasti kita tidak sendirian. Karena ada banyak juga orang yang mengalami hal yang sama dalam kehidupan spiritualitas. Dalam perumunan iman, mereka selaku orang-orang yang beriman. Dan jangan ragu, kalaupun Tuhan membatasi kita dengan aturan-aturan tersebut, itu berarti Tuhan sedang mau menaikkan nilai kita masing-masing. Nah, perlu juga diingat bahwa kalau Allah berkenan menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya, tentu hal ini bertujuan supaya mereka hidup dalam kemerdekaan sejati. Tidak menjadi liar, artinya juga tidak suka membalas, memperbudak orang lain. Dan tentu tujuannya adalah supaya karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah tidak menjadi sia-sia. Maka sudah sepantasnya umat Israel memberi tanggapan positif atas aturan demi aturan yang disampaikan oleh Allah, yakni dengan menaati firman-firman tersebut. Selain itu perlu juga kita ingat bahwa 10 firman yang sering disebut sebagai dekalogus ini adalah hukum yuridis. Umat Allah jangan hanya sekedar melihatnya sebagai sebuah perintah atau undang-undang meski memang rumusannya seperti itu, melainkan ini harus dilihat sebagai sebuah pedoman hidup, firman yang inspiratif dan juga sebagai jalan menuju kebahagiaan. Itulah sebabnya Alkitab tidak menyebutnya sebagai 10 perintah Allah, melainkan 10 firman Allah. Alasannya adalah ini bukan undang-undang yang harus dipatuhi semata-mata, dan kalau tidak dipatuhi berarti akan mendapat hukuman. Nah, jika Israel sungguh-sungguh memahami karya agung yang sudah dikerjakan oleh Allah ini bagi mereka, maka mereka pasti mendapati firman itu dengan rela hati. Sebab firman itu bertujuan menghantar umat pada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang selaras dengan status luhur mereka sebagai umat Allah. Maka pemberian 10 hukum Taurat bagi umat bukan hanya semata-mata agar hati Allah dipuaskan kalau umatnya mau menuruti kehendak Allah, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu, yaitu bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Maka ini juga hendak menunjukkan kepada kita semua bagaimana kasih itu diwujudkan secara konkret dalam perjalanan kehidupan manusia. 10 firman dalam teks ini dimulai dengan sebuah kredo atau sebuah pengakuan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan di Mesir." Maka ketika hukum pertama yang disampaikan kepada Israel, di sekeliling mereka pada zaman itu sebetulnya sudah ada kepercayaan lain kepada ilah-ilah. Dan setiap kepercayaan kepada ilah-ilah itu pasti mereka punya bentuk wujud ilah yang mereka sembah. Misalnya bangsa Assyria, bangsa Mesir, dan bangsa-bangsa lain. Tentu fenomena ini sedikit banyaknya akan menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa Israel. Artinya, cara mereka menyembah ilahnya dapat mempengaruhi Israel. Dan bahkan, cara mereka menyembah ilahnya itu juga bisa membuat Israel menyembah ilah bangsa-bangsa lain. Maka hukum Taurat yang pertama ini memberi peringatan kepada bangsa Israel, termasuk kita semua, bahwa yang kita sembah itu hanyalah Allah saja. Hanya kepadanya lah, hanya Allah sajalah yang pantas dan patut untuk disembah, dan hanya kepadanya pula lah umat manusia pantas dan patut menyerahkan, mempercayakan seluruh perjalanan kehidupannya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Dengan demikian, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam
hukum Taurat yang pertama ini sebenarnya adalah tanggapan dari manusia atas karya agung Allah itu sendiri. Yang kedua, firman yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung. Nah, hal ini juga sangat penting karena pada waktu itu ada masyarakat memandang bahwa patung itu bukan sekedar simbol, melainkan benar-benar sebagai bentuk kehadiran konkret dari apa yang disimbolkan oleh patung itu. Artinya, ilah yang mereka sembah itu sungguh-sungguh hadir dalam patung yang menyerupai wajahnya. Jadi, ketika mereka membuat patung, itu berarti ada usaha untuk menghadirkan kuasa ilahi menurut keinginan mereka, memenjarakan bahkan menguasai kuasa ilah tersebut. Karena itulah kita dilarang untuk membuat sarana apapun yang bisa dipakai untuk menghadirkan, apalagi menguasai Allah. Sebab Allah tidak bisa diatur, tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Yang ketiga dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Pada zaman dahulu, menyebut nama sesuatu itu berarti menguasai nama yang disebutkan itu. Maka dalam sebuah nama juga terkandung kewibawaan, bahkan eksistensi dari sosok nama tersebut. Karena itulah hukum Taurat yang ketiga ini mengingatkan kita semua jangan memakai nama Allah untuk bualan-bualan kosong. Jangan memakai nama Allah untuk bersumpah palsu, untuk mengutuk, bahkan untuk rumusan mantra. Tapi sebutkanlah nama Tuhan Allah dalam peristiwa yang baik, yang benar, dan bertanggung jawab, karena nama Allah mencerminkan kuasa dan karakternya. Yang keempat, yang terakhir, kita diingatkan supaya mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ketika menciptakan dunia, Allah dipisahkan beristirahat pada hari Sabat. Kejadian pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bangsa Israel juga belum dibebaskan dari perbudakan, dan tentu mereka harus mengikuti teladan itu. Istirahat adalah anugerah kemerdekaan dari Allah. Istirahat juga merupakan ciri yang membedakan antara orang-orang yang merdeka dengan para budak. Para budak tidak diberi hak untuk sejenak melepas lelah. Dan tentu sebagai bangsa yang merdeka, Israel sekarang punya kesempatan untuk beristirahat. Karena itu, manfaatkanlah istirahat itu dengan sebaik-baiknya untuk memperbarui diri kita selaku manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Maka bagi kita sekarang, 10 firman Tuhan ini kiranya masih tetap relevan. Kenapa? Karena makna mengasihi Tuhan, kasih kepada Allah, dan mengasihi sesama pada prinsipnya bukan terletak pada perasaan kasih, tetapi lebih kepada perbuatan kasih. Kasihilah Tuhan Allah dengan cara menaati perintah, hukum, ketetapan, dan firman Allah sebagai respon kita atas karya Allah. Yang berikutnya dikatakan Tuhan memberikan 10 perintah ini bukan sebagai sarana untuk mencapai keselamatan, tapi untuk mendorong umat manusia menjalani kehidupan yang benar sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Hal ini semestinya ditunjukkan ketika setiap umat Tuhan memperlihatkan cinta mereka yang total kepada Allah. 10 perintah ini bukan hanya dilakukan dalam kehidupan sebagai tanda orang yang telah dibenarkan dan diampuni dosanya oleh Kristus. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka biarlah ke-10 firman yang hari ini boleh diperdengarkan untuk kita semua. Kita taati itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, dan sekaligus juga sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Taparadema Tuhan pendeta. Amin, amin, amin. Natutu doi
Terima kasih mani pasal Tuhan nami kelupan oleh amat pertenggan bahasa. Madu sangat Tuhami nakamu nabadia. Anggiat ma matamu nadung kami bigi di bagasan Kristus darion. Marparban dumay di bagasan rohana bigi. Dan so bisa kami patupahon di tongan-tongan di keluarga, tongan-tongan di parakarejoan, di tongan-tongan di perlakukan sangat dia behan barengan. Tong ada Tuhan di hatamu nadung kami begi di bagasan sedarion. Pasu-pasu may ada Tuhan di takdaruas di perlakukan. Anso tama kami di juru Tuhan. Tama manjagit ka pasu-pasu nagyan si pasahato mo di kami di angka arin ng mga ito. Terima kasih maamang pardenggan basa. O manatotong niya di tengah-tengah namin, di tengah-tengah di keluarga namin, termasuk may di masa-masa pandemi COVID-19. O manamian di rumah tangga namin, di diam di kami maringanan. Hatihang kami beribadah siang bagas namin. Pasu-pasumu dari Tuhan, toktong do kami jagit, kami rasoi. Tentu pehami Tuhan tidak bisa marpumu di bagas nabatiai. Terima kasih maaf dengan basa mendatang yang nami. Kami pasahat bagasan gornya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Berkat yang kami perlukan. Amin. Ali di bata amanami na di Banua Ginjang. Odo harun rami sudi sinilih na dinggan do siluan na sanggang. Kami pasahat masiyan na nilihan itu kami gabi haul nami tuho. Say jagit may gabi buwak na kuskus di depan. Pasu-pasu may nanajagahon. Ang suhami pargunahon haulon. Lah patimbulkon harajaan nitong atongan ni parlagutan doon di Kortibion. Sayukap na uhan nami marhite-hite ton limu. Ang sumur kami tanda silelen itu kami. Ang sumurigas kami mandongkon terima kasih Tuhan. Marpite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. en marohaku don dikupe di homose haramiho adong gogoku say
tulus maruhamo songon di Banua Ginjang songon di Muse di Tanoon. Lehen madihami panganon nami gadok ari sadarion. Sama dosa nami songon kami manyesa dosa di luman nami namar dosa di kami. Ulang pamasuk kami ku bagai sangkan dugaan, tapi palua mahami siang pangabui. Dona puna harajaan dohod hagogoon dohod hasangapon salolok dilolotna. Atau jadi kamu mau pasu-pasu yang mengatakan di pasu-pasu jangan dijagahon Tuhan debatamaho disondakon Tuhan debatama bohina kuho jana asima rohana midaho yadokon Tuhan debatama bohina tuho jana dipasarhon ma damena tuton di muduhe. Amin.